Halo pemirsa Jogja Istimewa TV, selamat datang di Jogja Juara. Salah satu program bagian dari Sinema Kota-Kota nih, dimana kita mau ketemu dan ngobrol langsung nih sama pemuda-pemuda berprestasi dari Jogja. Pasti penasaran kan? Nah, hari ini spesial banget, kita akan ketemu langsung sama salah satu pemuda berprestasi dari Jogja, yang mana dia sangat passion banget di dunia riset dan teknologi. Bahkan dia juga menginisiasi produk teknologi yang ramah lingkungan. Pasti penasaran kan? Yuk kita langsung aja. Cus! Nah, kita udah sampai nih di wilayah Pilahan Kota Gede. Kita bakal ketemu langsung sama narasumber keren kita ya, yang namanya Kak Edgar. Oke, langsung aja ya. Edgar. Edgar. Halo Ra, akhirnya sampai juga. Udah nunggu ya? Iya. Kan udah janjian. Oh, udah kan, janjian, ya? Oke. jadi aman lah. Oke, kita langsung berkunjung. Aku mau mengulik-ngulik tentang kamu nih, boleh? Boleh. Langsung aja, kita masuk ya. Kita nice. langsung aja. Oke, Yes. ayo Ra, masuk Ra. Ya. Nah, akhirnya kita bisa ngobrol langsung nih sama Kak Edgar. Halo Kak Edgar, apa Halo, kabar? kabar luar biasa sekali. Luar biasa, Bimor, ya. Bimor. Bimor, Ya, Bimor with salah us. lebih. Apa nih maksudnya Bimor with us nih? Slogan Iris. Wah, Iris. Kami mengajak anak muda itu supaya jadi Bimor. Wah. Anak muda sih semua orang ini. Benar-benar ya. Jadi Berarti lebih dalam segala hal. Oke, gitu. ini ajakan ya. Iya, Oke, ajakan. siap. Ini belum kita mulai aja udah sepil-sepil ya di awal ya. Spill dulu. Oke. Ini kita sebelum tahu menahu tentang Edgar nih, kita akan mengulik siapa sih Edgar sebelumnya nih. Gimana Edgar melihat diri Edgar sendiri sekarang. Ya. Profilnya mungkin dulu ya. Ayo kenalan dulu ya nih. Kenalan dulu dong. Kenalan, karena kita udah pernah ketemu sebelumnya, Oh, iya, tapi kita kenal benar, lagi benar. ya. Nama aku Edgar. Edgar Parusa, bisa dipanggil Edgar. Sekarang aku berkecimpung dalam dunia teknologi ya. Saya jadi ibaratnya pengusaha muda, ibaratnya CEO muda, karena umur saya masih bisa dibilang puluhan lah. Gen Z ya? Nggak usah Iya. dibilang umur kali ya, walaupun umurnya 23. 23. Oke. Jadi menciptakan sebuah teknologi bernama Iris SWMS, itu mengubah semua jenis keran manual menjadi otomatis. Nah, ketertarikan saya di bidang riset dan teknologi ini yang membawa saya akhirnya ingin memajukan teknologi di Indonesia. Karena saya tahu bahwa Indonesia ini butuh yang namanya teknologi, ya dimulai dari rumah. Karena kita tahu bahwa pendidikan itu kan dimulai dari rumah ya. Setuju. Sama, kalau bagaimana kita bisa membangun negara Indonesia, aku pengennya dimulai dari rumah juga. Iya. Nah, makanya itu saya ciptakan RSWMS. SWMS itu Smart Water Motion Sensor, kayak gitu, Ra. Menarik sekali ya. Mulai dari profilnya aja kita udah mengetahui ya kalau misal memang Edgar ini sangat passion ya di dunia riset dan teknologi. Kita akan kulik lebih dalam nih teman-teman ya. Tapi mungkin sebelumnya aku pengen tahu deh kesibukan Edgar dengan dengan Iris ya, Ya. anaknya gitu ya, anaknya yaitu Ya. bisnisnya gitu. Betul. Apa kesibukannya terkait dengan riset dan teknologi? Ini boleh kasih tahu ke Ya. pemirsa di sini mungkin? Jadi sebelum saya berkecimpung dalam usaha ya, ini kan bener-bener usaha. Dulu waktu masih SMA ya, umur berapa itu? Udah lama lah pokoknya, masih di bawah 20. Iya. Saya tuh berkecimpung di bidang riset teknologi, banyak prestasi saya toreh di situ, di bidang pertanian, teknologi, ilmu hayati, dan sebagainya. Tahun 2019 juga saya ada kesempatan ke Jepang waktu itu, Ra, ya, untuk Iya. karena hasil riset saya tentang pertanian, teknologi itu menciptakan pestisida waktu itu. Kemudian saya belajar di Jepang gimana mereka teknologi luar biasa ya, Rara tahu sendiri ya Iya. Jepang itu seperti apa. Nah, saya terinspirasi bahwa bagaimana kita negara Indonesia ini bisa seperti negara tersebut ya. Dalam arti teknologinya. Karena nggak usah lihat jauh dari Jepang kita, yang sebenarnya permasalahan adalah di negara-negara sekitar kita aja tuh, kita tuh ibaratnya udah tertinggal jauh loh dalam. Bukan hanya teknologi, pendidikan udah tertinggal jauh. Nah, saya melihat bahwa ini penting nih teknologi untuk dikembangkan. Sehingga saya ciptain itu, dan riset-riset itu yang membawa saya jiwanya itu untuk selalu berinovasi gitu, Ra. Oke. Akhirnya apa nih yang didapatkan di Jepang nih ya, negara penuh teknologi, pada akhirnya pulang-pulang apa yang ingin dijadikan Edgar? Oke, aku seperti ini terinspirasi nih. Nah, kita langsung
langsung move ke bisnisnya Edgar nih. Oke. Apa bridgingnya di situ? Apa yang menginspirasi Edgar pada akhirnya oke lah, aku di Indonesia harus berdampak nih, apalagi di dunia teknologi kayak gitu. Oke, Mungkin jadi sebelum ke Jepang memang udah tertarik banget ya dalam riset teknologi. Tapi setelah ke Jepang, saya melihat wah ini teknologinya jauh banget. Bahkan di negara Jepang aja mikirin tentang apa ya, buka tutup kecap itu nggak disobek, tinggal dipencet aja bisa kebuka. Jadi hal sepele-sepele seperti itu tuh kayak di Indonesia ini perlu ya. Kita bukan berpikir bahwa oh ini hal sepele, tidak, karena semua itu dimulai dari hal yang kecil. Kita nggak boleh meremehkan hal kecil. Nah, dari hal kecil tentu kita bisa jadi yang lebih besar lagi ya, seperti bola salju lah. Lama-lama kan jadi besar, menggulung dari besar. Nah, karena saya membuat tertarik sampai sekarang melihat ini seperti sebutnya tadi, karena memang kita tuh teknologi di Indonesia ini penting untuk dimajukan ya, karena udah ketinggalan jauh ya dari segi pendidikan dan teknologinya. Jadi saya lihat gimana caranya adalah kita bisa bawa teknologi itu sampai ke masyarakat luas. Nah, kalau dulu sebelumnya saya kan di bidang pertanian, ilmu hayati itu kan terbatas untuk pertanian ya, untuk para petani. Kemudian saya mikir, wah ini harus dikembangkan lagi nih, gimana caranya biar bisa ke ranah-ranah ke rumah tangga. Nah, contohnya AIRS SWMS ini. Jadi bisa dipakai, ini anak-anak muda misalnya, anak-anak kecil lihat loh, ini apa Ma, Pak gitu kan. Oh ini teknologi sensor nih, bisa ngubah semua jenis keran. Oh ada kayak gini ya, gitu. Jadi terbawa, oh wah besok bisa buat kayak gini nih, jadi bisa menginspirasi juga gitu. Selain itu juga saya ingin ya, saya kan ini kan dari produk, tidak hanya sekedar jualan produk ya, tetapi bagaimana ada nilai plusnya situ ya, itu menginspirasi anak muda. Kemudian saya sendiri kan berkecimpung dalam dunia riset teknologi ini, ingin membagikan juga ya, sehingga saya itu menjadi pembicara juga jadi pembicara, jadi mentor juga di siswa-siswa seluruh Indonesia, baik offline maupun online. Jadi saya nggak cuma sekedar dari produk aja, tapi bagaimana tuh impact-nya ini buat generasi muda gitu sih, Ra. Wah, luar biasa banget ya ternyata. Luar biasa banget, dari sini pun udah kelihatan ya passion-nya pada akhirnya bisa action di sini ya, membuat sebuah produk yang ramah lingkungan gitu ya. Oke, aku pengen tahu nih, ya aku pengen tahu gimana sih ternyata smart water motion sensor yang dibikin sama Edgar ini bisa membantu kehidupan kita gitu ya, tentunya di rumah tangga ya, di rumah gitu, mulai dari rumah. Oke, mungkin bisa didemonstrasikan, aku kepo banget nih. Langsung kita coba aja kali ya, gimana nih cara pakainya. Bener. Oke, langsung aja. Nah, oke Ra, jadi aku langsung demonstrasikannya aja ya. Ini alatnya AIRS. Jadi AIRS itu ada dua jenis, Ra. Luxury atau Lux sama satunya Flow. Bedanya cuma di fiturnya. Nah, fiturnya kalau yang di Lux ada 3, timer, hold, sama direct. Langsung aku contohin aja. Kalau yang Flow cuma 1, direct kayak gini. Nah, wah ini tanpa ini ya. Nah, terus yang kedua, Ra, ada hold namanya, Ra. Kalau hold itu seperti biasa, kayak gini. Kayak keran biasa, ya nyala terus, ya kalau dimatikan ya tinggal diklik lagi. Jadi kayak intinya adalah bagaimana supaya lebih efisien lah, lebih simpel aja. Kalau ini kan ribet ya, tapi yang paling penting ini direct. Kemudian ada yang 3, inovasi dari AIRS, itu namanya timer. Contohnya gini, misalnya saya kan pengen mau urus yang lain nih, Ra. Mau masak atau mau ini, tapi kita mau mengisi air dulu, misalnya buat sup kan, kita nggak usah nunggu, Ra. Kita pakai timer. Nah, 10 detik, Ra. Misalnya saya mau masak nih, ini sambil ada sup ya, bayangin deh ya, ada sup gitu. Wah, ini sambil nunggu daripada kita ini lagu di sini, kita bisa yang lain-lain. Jadi nggak perlu khawatir ya. Betul. Aduh, takutnya kelebihan nanti pancingnya penuh gitu ya. Jadi langsung kita pakai timer aja. Jadi gitu, Ra, itu yang fiturnya dari Lux ini. Ya, berarti direct langsung bisa, mau efisiensi di touch juga bisa, tadi pakai hold ya, hold. Terus yang ketiga timer biar efisien dalam nanti kalau misal mama-mama di sini atau teman-teman di sini lagi ngisi panci berbarengan multitasking gitu ya. Nah, itu bisa langsung nggak perlu nunggu ini udah belum ya, aduh gimana nih dan lain sebagainya, tapi udah langsung ada timer. Nah, mungkin ini tadi hari ini spesial banget, terima kasih ya Kak Edgar atas kesempatannya di sela-sela kesibukannya. Terima kasih banyak ya sudah
sudah mau sharing sama teman-teman di sini. Mungkin nih aku pengen minta ke Kak Edgar satu closing statement ya, satu pesan buat teman-teman pemuda Jogja tentunya ya. Apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka kejar nih untuk bermanfaat tentunya kepada masyarakat banyak. Oke. Boleh langsung aja. Langsung saja. Ini pesan-pesan ya. Betul. Anak muda itu pertama jangan pernah nyari instan ya. Jadi jangan maunya instan, itu tidak ada yang instan di dunia ini. Mungkin melihat orang itu bisa lebih cepat, tapi kita nggak tahu perjuangan itu seperti apa gitu ya. Pertama instan, kemudian nilai-nilai. Kalau misalnya belajar sekolah itu ya, itu tidak hanya sekedar nilai, tapi bagaimana bisa memberikan impact itu yang paling penting. Kalau nilai bagus tapi tidak ada gunanya, maksud dalam arti tidak dimanfaatkan untuk memberikan dampak positif ke masyarakat, jadi itu kayak percuma gitu. Jadi berjuang ya. Kemudian yang ketiga adalah jangan mudah ngeluh ya. Jangan mudah ngeluh, karena anak muda sekarang tuh intinya adalah suka gagal sedikit langsung nyerah gitu, Ra. Nah ini kayak kita nggak tahu, kita menggali emas, siapa tahu kita tinggal dikit lagi dapat emas. Ya itu kan banyak mengeluh, dan kemudian intinya nggak berani aja. Itu yang paling penting harus berani sih, Ra. Berani untuk mencoba. Karena yang lain aja nggak, maksudnya ibaratnya teman-teman sekitar atau mungkin orang lain mungkin nggak, kita diem aja mungkin ya, mereka diem aja, tapi kenapa kita malu sama yang diem gitu. Kita harus berani gitu. Jadi kita harus berani untuk mencoba gitu. Berani mulai. Wow, keren banget ya untuk hari ini ya. Jadi itu teman-teman pesannya ya, privilege yang dimiliki anak muda itu cuma waktu dan tenaga. Kita tenaga lagi gede-gedenya, waktu lagi luang-luangnya, gunakan untuk kesempatan, gunakan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat tentunya ya untuk kita dan juga banyak orang tentunya. Dan senang banget ya akhirnya ketemu sama Edgar dan kita bisa ngobrol langsung nih ya. Semoga tadi sharing-sharing tadi bisa bermanfaat sama teman-teman semuanya, dan ayo kita mulai gerak, bener ya? Betul, setuju. Ya. Oke, itu aja teman-teman, terima kasih atas partisipasinya teman-teman semuanya, dan see you di Jogja Juara di episode berikutnya. Dadah!